Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Kisnanto Saleh dengan NIM A1A1211012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian sistem hukum. Sistem hukum dirumuskan sebagai kesatuan unit yang menjadi pembentuk unsur-unsur kaidah atau norma yang terrelaksasi dalam suatu produk aturan hukum untuk dapat diberlakukan pada sebuah sistem kehidupan masyarakat yang bersifat khas dan unik dengan berbasis ideologi tertentu. Nomor 2 yaitu jelaskan pendapat Sadjito Raharjo bahwa hukum adalah sebuah sistem. Sadjito Raharjo mengutip pendapat Van Leur tentang penjelasan hukum sebagai sistem berikut untuk mengukur apakah kita pada saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkan pada 8 asas yang dinamakan Principles of Legality, yaitu 1. Sistem hukum harus mengandung peraturan. Yang kedua, peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Yang 5, sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering berubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Nomor 3 yaitu kenapa hukum merupakan sistem, jelaskan dan berikan contoh. Karena sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum adalah peraturan atau dasar atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pada sistem hukum Eropa kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus. Yang kedua yaitu Corpus Juris Civilis, kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustianus, dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Yang ketiga, prinsip utama bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Yang keempat, tujuan hukum adalah kepastian hukum. Yang keenam adalah adigim yang terkenal tidak ada hukum selain undang-undang. Yang keenam, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Yang ketujuh, putusan hakim tidak boleh mengikat umum tetapi hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja. Yang kedelapan, sumber utama hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Yang sembilan, pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi 2, yaitu hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum privat, hukum perdata atau hukum dagang. Kemudian nomor 4, yaitu sebutkan 3 yang mempengaruhi sistem hukum. 3 hal yang mempengaruhi sistem hukum adalah yang pertama, ideologi hukum, politik hukum, dan perilaku hukum masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, apa yang dimaksud ideologi, berikan penjelasan dan berikan juga contohnya. Ideologi secara etimologis berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yaitu yang berarti ilmu. Kata idea diambil dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti bentuk,
Selain dari kata idea yang artinya melihat, maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan rumusan pemikiran ideologi yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi berdasarkan terminologi politik merupakan sistem ide yang menyangkut filsafat ekonomi, politik, kepercayaan, sosial, dan ide-ide. Ideologi juga merupakan pemikiran yang mendasar yang tidak dibangun berdasarkan pemikiran lain atau merupakan akidah rasional yang mampu melahirkan sistem peraturan kehidupan. Kemudian contoh dari ideologi yaitu sistem hukum di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta di negara-negara yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Belanda dan Portugis, senantiasa dipengaruhi oleh ideologi.